Hey semuanya, kita jumpa dalam sebuah segmen yang kita beri judul Devo Minutes. Itu adalah Devotion Minutes, di mana setiap tim gembala Alpha Omega Church kita rindu untuk bisa ketemu Anda. Kita rindu untuk bisa terus saling menguatkan, strengthening one another in the words of God and in the presence of God. So ini akan kita lakuin every week. Setiap kita akan bergantian menjumpai Anda, ngobrol tentang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita saling nguatin hanya dalam few minutes. So hari ini saya ingin ngajak kita nyanyi. Ketika kita nyanyi, kita terus percaya lagu bisa menguatkan iman. Dan saya ingin ngajak kita sharing sedikit. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhanku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Well, di momen Devo Minutes ini saya ingin ngajak kita ngerenungin. Satu hari saya pernah ditanya sama satu anak muda, Pastor, gimana aku bisa tahu kalau Tuhan itu satu-satunya? Which is it's very good questions. Nah, di momen itu saya mempelajarin juga yang ingin saya sampaikan di momen ini buat kita semua. How can I be sure that Jesus is the only God? Gimana aku bisa tahu kalau Tuhan itu satu-satunya? Gimana aku bisa tahu Dia itu Tuhan yang nyata, bukan cerita yang dibuat-buat, bukan sejarah yang diada-ada. Nah, saya tahu sebagian orang yang kurang
menyetujui tentang kekristenan, mereka akan berkata gini bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang di abad awal pernah dibuat-buat ceritanya, atau yang karena secara politik itu kuat sehingga diada-adakan ceritanya sebagai sebuah kegerakan agama yang perlu dipercaya oleh banyak orang. Tapi di luar dari konteks itu, saya ingin mengajak kita melihat bahwa cerita Yesus itu adalah cerita yang dapat dipertanggungjawabkan secara sejarah. Saya cuma ingin ajak kita lihat 3 contoh aja. Dan malam hari ini atau di momen ini, kalau Anda dengerin ini pagi, Anda dengerin ini siang, Anda dengerin ini malam, Anda bisa dikuatin tentang Tuhan yang real dan nyata yang dapat kita andalkan. Nah, contoh yang pertama adalah dari orang yang bernama Lukas. Lukas di pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat, sebelum dia menulis semuanya. Lukas adalah orang yang hidup sementara Yesus hidup. Dia ikut apa yang Yesus lakuin, yang dia lihat dan dia rekam dan dia catat satu persatu. Dia adalah seorang dokter. Nah, oleh sebab itu dia perlu proof yang kuat dan signifikan. Nah, oleh sebab itu Pak Lukas dia berkata gini di awal penulisannya. Sebelum dia menulis yang lain-lain, Injil Lukas dia menulis seperti ini. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, dia bilang ini apa adanya, banyak orang yang berusaha menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa. Berita yang benar, berita yang kurang benar, berita yang tidak benar. Dan ayat yang kedua dia bilang gini, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu dia bilang gini, setelah aku menyelidiki, dia seorang dokter. So dia do anything with research with a good solid data. Nah, dia bilang gini, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagi kamu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, perhatikan gini, sungguh benar. Wow. Alias gini, Lukas dia berkata gini, hey, aku udah dengar dari saksi-saksi, ada saksi matanya, aku selidiki segala peristiwa itu dengan seksama, artinya apa? Dengan hati-hati, dengan teliti, aku cari, aku research, I do my work, my data work dan lain sebagainya. Dan kemudian dia berkata gini, aku ambil keputusan membukukannya dengan teratur untuk memberitahukan kepada kita termasuk pembaca hari ini bahwa gini, segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dan dia pakai saksi mata yang juga mengerti dan melihat sejarah bahwa Yesus itu nyata dan luar biasa. Oleh sebab itu ini contoh pertama, kita bisa yakin bahwa ini kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus itu pengharapan yang jelas dibuktikan secara sejarah. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa tahu dengan pasti Yesus kita itu benar. Nah, contoh yang kedua adalah gini, orang yang bernama Paulus. Paulus itu ada ceritanya itu 15 tahun 20 tahun setelah momen Yesus. Di 1 Korintus 15 dia menyampaikan gini, ini contoh yang kedua. Paulus dia bilang gini, ada 500 saksi yang menyaksikan. Nah, Anda bisa ngebayangin, ketika dia menulis itu ada 500 saksi, diasumsikan bahwa gini, 500 saksi itu mereka mengetahui, mereka masih hidup dan mereka bisa memberitahukan cerita tentang Yesus. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya adalah gini, hey, Yesus kita, cerita kematiannya, cerita kebangkitannya, dia naik ke sorga, itu jelas dapat dibuktikan secara sejarah, ada saksi mata dan itu tertulis memberi kepastian buat kita, Yesus kita itu nyata. Dan yang ketiga adalah contohnya adalah gini, kalau ini cerita sesuatu yang dibuat-buat, seandainya saya ini penulis buku yang akan membuat-buat cerita di momen itu di abad itu tentang Yesus, saya nggak akan pakai contoh atau cerita-cerita wanita. Loh, kenapa Elia? Karena gini, wanita itu tidak dipercaya di zaman dulu. Wanita itu second class.
Wanita itu tidak didengar suaranya. Orang wanita bersuara atau memberikan sebuah saksi itu nggak akan digubris. Karena apa? Di zaman itu wanita itu second class, lower than men, dan pria-pria yang ada di waktu itu. Kalau seandainya saya harus buat cerita, maka saya akan buat cerita dengan saksi-saksi yang adalah pria. Pria yang lebih didengar suaranya, yang lebih legit istilahnya suaranya dibanding para wanita. Tapi di momen ini, di momen Alkitab, kenapa mereka pakai wanita-wanita juga? Karena ini, itu membuktikan kesungguhan, membuktikan kerealan, kenyataan tentang cerita Yesus itu tidak dibuat-buat, dan baik pria ataupun wanita juga menyaksikannya, menyuarakannya, menjadi saksi mata. Sehingga di momen ini, pembahasan di 4 Minute kali ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Tuhan yang Anda sembah, ya secara sejarah dapat dibuktikan kenyataannya dan keabsahannya. Ya cerita tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, itu pengharapan yang pasti buat Anda dan saya. Dan di momen ini kita bisa berkata, Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan pengharapanku, Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupanku, dan Engkau Tuhan yang benar bagi kami. Come on, kalau Anda percaya, satu kali lagi nyanyikan bersama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, dengan kepastian dan percaya, satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. God bless you semua yang mendengar. God bless you AOC. God bless you semua yang mendengar. See you next time.